Di bawah perikop doa pada pagi hari, ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Apa kabar Bapak Mama, anak-anak semua, jemaat Tuhan yang ada di Rayon Bukit Kasih? Baik semua, apa kabar Bapak Mama, teman-teman majelis yang ada di Rayon 5? Sehat semua. Paling banyak sudah sore hari ini jemaat Rayon 5 dengan terhimpun vokal grup digabung paduan suara, sungguh luar biasa. Karena terlalu banyak, soalnya bisa dipisahkan mana vokal grup, mana yang paduan suara. Tapi puji Tuhan, terima kasih kebersamaan persekutuan yang sangat dijalin dengan baik. Tentunya semua ini berada di tangan salah satunya adalah teman-teman majelis menghandle semua ini dengan baik, bisa melibatkan, menghadirkan seluruh jemaat dengan anak-anak semua, ada papa mama dan juga ada opa oma. Bapak mama, bapak saudara semua, Mazmur yang kita membaca ini dia punya judul kecil di sini, doa pagi hari. Kita ambil yang ayat 12 sampai yang ke-13. Sebelum Mama Pendeta lanjut, anak-anak paling banyak hari ini di Rayon. Rayon ini yang anak-anak yang paling banyak sudah nih. Tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Mama Pendeta mau tanya anak-anak dulu. Ini doa pada pagi hari. Biasa bangun pagi, siapa bangun pagi biasa berdoa? Siapa di sini yang kalau bangun pagi? Dia bangun pagi, dia biasa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Nah, aduh. Saudara satu juga coba Mama Pendeta lihat Bapak dulu. Angkat tangan yang tinggi-tinggi, siapa di sini yang bangun pagi selalu berdoa? Betul loh. Omong yang betul loh. Nah, angkat tangan tinggi. Mama orang ketawa nih sampai pele muka nih, betul curiga. Ini ada apa kok sampai pele muka ini ketawa nih? Bagian kiri soalnya ada yang berdoa ini. Di mana? Ada 2 di depan. Sonda juga di depan pendeta ada 3 yang berdoa termasuk yang penyanyi tadi. Betul Pak penyanyi? Biasa berdoa pagi Mama tanya Bapak. Pak pasti yang paling tahu Mama. Mama tanya Mama dulu, adik biasa berdoa di rumah bangun pagi? Jujur, biasa kadang-kadang, iya. Tapi biasa berdoa, biar kadang-kadang sering-sering juga biasa berdoa. Mulai hari ini pulang kasih Mama dan Bapak, bukan hanya yang basic tapi semua bahwa Mama Pendeta bilang mau tidur malam juga berdoa, bangun pagi juga apa? Berdoa. Baik, ini kata firman Tuhan anak-anak jangan lupa ingat, setiap bangun pagi mau tidur malam apapun melakukan
Sekarang mama tanya, kalau bangun pagi sambil berdoa, kalau makan berdoa ke sonde? Angkat tangan yang suka berdoa. Tapi kalau su lapar berdoa ke sonde. Su lapar terlalu masih bisa berdoa ke sonde. Ya? Masih. Mam pendeta tanya mantan di sini dulu. Mari berdiri di sini. Nyawa mana Fe? Kami ini mantan teman. Biasa ada. Keren. Mantap. Kami ini mantan teman dulu. Enggak lagi. Terlalu. Nah, jalan-jalan dulu kakak. Jalan-jalan dulu. Tadi semakan ku belum. Ya, semakan. Oh, Mang Pendeta kira lapar. Oh bukan, yang lain lagi dulu. Iya, biasa makan berdoa ku sampai. Berdoa. Betul, mama tanya mama di belakang. Ya, biasa berdoa ku sampai. Berdoa. Mama tanya mama di belakang, adik biasa berdoa ku sampai. Betul, biasa berdoa di rumah. Iya. Betul kok mama? Mama senyum ini agak curiga ini. Biasa makan berdoa ke sonde. Kadang-kadang. Iya, Pak Pendeta duduk sudah, calon Pak Pendeta duduk. Kadang-kadang, berarti di sini semua kadang-kadang. Kadang-kadang baru berdoa. Jangan sampai papa mama doang juga kadang-kadang. Awek saya bisa tanya lah. Nanti jawab itu dan Tuhan sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dalam menjalani kota punya kehidupan di dunia ini, kotong semua ini sebagaimana tema yang ada, kotong semua ini selalu berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Walaupun ada begitu banyak himpitan-himpitan kehidupan, tetapi pasti kotong semua apapun itu, kotong selalu berlindung kepada Tuhan. Siapapun pasti mau berlindung dan mau bernaung. Kotong mau punya tempat untuk bernaung. Siapapun akan gelisah. Saya kasih contoh, misalkan dia belum memiliki tempat untuk berlindung kalau di dunia dan teduh dan tetap. Ini saya berbicara di dunia. Yang pasti bahwa kotong punya tempat berlindung itu adalah Tuhan. Tapi di dunia saya kasih contoh, misalkan kotong kadang merasa berpikir atau pikiran kotong ini belum punya rumah. Ini salah satu contoh kecil. Tetapi ada juga orang yang menikmati hidupnya meskipun dia belum memiliki, karena dia merasa bahwa dia tetap bersyukur dan bahagia. Walaupun kadang orang berpikir bahwa kebahagiaan itu, sukacita itu diukur dengan apa yang ada pada kita. Sukacita bahagia itu diukur dengan apa yang ada pada apa yang kita punyai, gitu. Jadi kalau ada mama-mama, ada ibu-ibu yang saya balik dulu, ada bapak-bapak yang kalau dia memiliki istri yang cantik, dia bilang ini sahabat su sukacita, ini sahabat su bahagia. Ada bini-bini, istri-istri yang punya suami yang punya pekerjaan yang layak, dia bilang begini sahabat su bahagia. Ada istri-istri yang punya suami yang punya harta karun banyak, lebih bahagia. Ada anak-anak yang punya papa mama yang memberi perhatian sungguh kepada mereka, lebih bahagia. Semua bahagia. Tetapi kebahagiaan itu, sukacita itu, semua yang ada pada kita itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah bahwa ketika kita bahagia di dalam Tuhan, bukan kita bahagia di luar Tuhan. Saya kasih contoh,
orang yang hanya makan deta dengan garam, atau orang hanya makan gula air hopo campur dengan nasi, dia merasa bahwa itu beta su bahagia. Begitu Bapak Mama. Jadi kebahagiaan ini betul-betul sungguh-sungguh kotong harus menikmati itu di dalam Tuhan. Kalau kotong bahagia tanpa Tuhan maka sia-sia. Kalau kotong sukacita tanpa Tuhan maka tidak sempurna. Kalau kotong bahagia tetapi kotong hidup dengan tidak merendahkan diri hadapan Tuhan maka itu juga percuma. Lalu pertanyaannya, kalau begitu percuma lah kotong hidup di dunia ini. Pemazmur hari ini dia mengajak kita semua bahwa sukacita itu terus ada. Apapun yang kotong alami dalam kehidupan kotong itu, kotong terus bersukacita, terus berbahagia, asalkan bahagia itu di dalam Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ayat 12 yang kotong baca tadi menjelaskan bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun kita hadapi dan alami, entah itu kotong belum dapat pekerjaan, entah itu kotong dalam masalah ekonomi, kotong dalam pergumulan berat, di dalam kotong punya rumah tangga, atau kotong sedang dalam keadaan sakit, atau kotong sedang berhadapan dengan kondisi anak-anak yang sekolah butuh biaya banyak, masalah-masalah lain, ataukah kita juga sedang bergumul dengan kotong punya pendapatan yang terbatas, penghasilan yang ini saja, sementara semua semakin bertambah. Pemazmur bilang, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Di sini tidak ada orang yang bilang mati karena dia lapar. Tidak. Semua ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, karena itu firman bilang terus mengandalkan Tuhan sebagai tempat berlindung pada Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi dan berlindung serta bernaung pada Tuhan akan bersukacita. Dan ini nampak di wajah daripada Bapak Mama jemaat di rayon 5 ini. Nampak dari tadi ketika liturgi berjalan, saya melihat ada sukacita nampak dalam wajah anak-anak dan para orang tua. Artinya bahwa Bapak Mama semua yang terhimpun di rayon 5 ini sungguh-sungguh mau terlibat dalam persekutuan di bulan keluarga ini dengan senang hati, mau duduk seperti ini mendengar firman Tuhan, saling berbagi, saling menolong, saling menopang, saling bercerita. Semua yang ada pada kita, kita mau bagikan bagi orang lain. Mungkinkah saat ini kau berkumpul di sini, kau tidak hanya datang dan duduk saja, tetapi ada tenaga kau sudah beri, ada waktu kau sudah beri, ada dana yang sudah kau beri, hanya untuk persekutuan cinta kasih yang memuliakan nama Tuhan ini. Karena itu dalam kondisi apapun, kita tetap harus bersukacita untuk selama-lamanya. Dan kesulitan apapun tidak akan dapat membinasakan kotong punya kehidupan kalau kotong itu bersukacita. Bahkan pada saatnya Tuhan akan menolong dan menghalau semua kesulitan kotong, sehingga sungguh-sungguh kotong mengalami damai sejahtera Tuhan, karena kotong jadikan Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi kita semua. Tadi ayat 12, ayat 13 lagi Bapak Mama. Ayat 13 dibilang bahwa orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung akan bernaung. Disebut juga orang-orang benar, berarti kotong semua yang bernaung, berlindung di hadapan Tuhan ini, kotong adalah orang-orang benar. Siapa di sini yang mau mengklaim diri dia bukan orang benar? Tidak, kita adalah orang-orang benar karena Tuhan sendiri yang telah membenarkan kotong. Karena itu kotong telah mengasihi Tuhan dalam merayakan bulan keluarga bersama keluarga besar di rayon 5 ini.
kesulitan dan pergumulan apapun, kita tetap menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan ketika kita datang dan berlindung pada Tuhan, maka akan memberikan berkat tersendiri, akan memberikan anugerah tersendiri, sehingga membuat kita terus bersukacita selama-lamanya. Tuhan menolong kita. Amin. Berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan kasih, Bapa kini tiba saatnya untuk kami berikan segala persembahan syukur yang kami miliki daripada minyak Tuhan. Namun sebelum itu kami mohon agar Tuhan berkati tangan kami masing-masing, lain dari persembahan nacer dari keluarga besar Rayon Bukit Kasih, dan persembahan lain dari kami semua di tempat ini. Tuhan berkati agar persembahan boleh dapat berbau harum, dan terkhususnya kami dapat pakai di muka bumi ini ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Salam, silakan duduk, ibadah selesai.